Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu alal khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Blitar Bapak Haji Farmadi SAG MHI. Yang kami hormati Kepala Subbagian Kantor Kemenak Kabupaten Blitar Bapak Haji Saikhul Munib MAG. Yang kami hormati Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar Bapak Haji Muhroji beserta seluruh staf dan karyawan Kantor Kemenak Kabupaten Blitar. Yang kami hormati pemateri pada hari ini Kiai Muhammad Bushro Karim SPD beserta seluruh jamaah kajian kuliah duha yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, dan semoga kehadiran kita menjadikan kehadiran yang manfaat barokah fi dini wa dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kegiatan kajian kuliah duha yang pada hari ini hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita di kegiatan kuliah duha pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah dan senantiasa menambah wawasan keilmuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu, marilah kita awali kegiatan kajian kuliah duha pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita lanjutkan kegiatan kajian kuliah duha pada pagi hari ini yang mengusung tema yaitu etika bertetangga. Baiklah, untuk lebih jelasnya apa itu etika bertetangga yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Bushro Al-Karim SPD. Kepada Bapak Kiai Muhammad Bushro Al-Karim SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim ulama, para sepuh pinesepuh ingkang tasah kawula mulyakaken. Wabil khusus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Haji Farmadi SAG MHI yang saya hormati. Juga kepada Bapak Kasubag TU, Bapak Saikhul Munib MAG yang juga dimuliakan oleh Allah yang juga saya hormati. Para kasih dan penyelenggara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang saya muliakan, lan semoga dipun rahmati Allah Ta'ala. Juga kepada seluruh pegawai yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, lan jamaah kuliah duha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam momentum hari yang baik, waktu yang baik, di tempat yang baik kita bisa bermuajahah. Semoga kita berkumpul di dalam tempat yang mulia ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala sebagai catatan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah untaian kalimat sholawat kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah duha rahimakumullah, di dalam momentum kali ini Al-Fakir sebagaimana tadi disampaikan oleh Roisul Jalsah Ibu Nyai Fatimala, bahwa kami mengusung tema adalah etika hidup bertetangga. Niki kami melihat dari apa yang kami tampilkan, bahwa yang namanya hidup oleh Allah Ta'ala ini sudah merupakan keniscayaan yang harus kita maksimalkan untuk semata-mata berbuat kebaikan semaksimal mungkin kita bermanfaat kepada orang lain. Kenapa kok penting? Karena kalau kita melihat dari sisi pengertian dari tetangga, ini adalah orang yang paling dekat keberadaannya dengan kita. Otomatis dalam segala kebutuhan, keperluan, baik dari sisi sosial, baik dari sisi keagamaan, baik dari sisi nilai kemuliaan dalam kita melakukan aktivitas ibadah kita, ini tidak akan sempurna, tidak akan baik, lancar kalau tidak ada peran orang-orang terdekat di sekitar kita. Makanya di dalam firman-Nya Allah dikatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Niki. Jadi ada perintah agar supaya di samping kita menyelesaikan di dalam ubudiyah kita dengan Allah Ta'ala, kita ibadah melakukan sholat, kita juga melakukan puasa, rukun-rukun Islam senantiasa kita tunaikan, tapi kita tidak bisa lepas bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan tetangga kita. Sebagaimana juga dikatakan mangkan yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Bahkan ada keterangan yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Artinya bagaimana? Artinya kalau memang kita dikatakan sebagai orang yang beriman secara penuh, secara sempurna, maka tentunya ada kewajiban bagi kita untuk memuliakan kepada tetangga-tetangga kita. Karena sumber kebaikan ini juga tidak lepas dengan peran dari tetangga kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini tentunya harus kita pahami. Sebabnya apa?
lek awake dhewe niki kalau melakukan contoh paling kecil saja, kalau kita mau bertransaksi, mau belanja, itu minimal untuk kebutuhan keluarga, itu pasti ndak lain ndak bukan, maka kita akan membeli sesuatunya itu ya nggak jauh-jauh. Kebutuhan kita untuk mencari makan, kebutuhan bahan pokok, itu kalau kita nggak melibatkan tetangga sekitar yang menyediakan toko kelontong, yang menyajikan bahan-bahan makan pokok, maka kita juga akan kesulitan. Itu dari sisi bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian pula di dalam masalah bagaimana kita melancarkan dalam keinginan kita untuk mempunyai keinginan yang mulia, ibadah mulia. Misalnya kalau kita ingin kirim doa kepada sanak famili kita yang sudah mendahului kita, kepada keluarga kita yang sudah sedo, alias kita minta bareng-bareng dongakne maring keluargane ngundang tahlil. Utawa kalau ada acara yang sangat-sangat penting bagi kita, misalkan walimatul arus, walimatul urus atau walimatul akikoh, untuk mendoakan kepada anak-anak kita, keluarga kita, itu sangat-sangat membutuhkan peran dari tetangga-tetangga kita. Maka inilah yang harus kita pahami, bahwa di dalam masalah tetangga niki, baik dari sisi manapun perannya itu sangat penting sekali. Maka harus dijaga betul hubungan etika di dalam kita menjalin komunikasi dengan tetangga kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku juga mengatakan dawuh bahwa al-jironu salasah, tetangga itu ada 3 macam. Ada kalanya jarun lahu hakun. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menika niki diterangkan wonten kitab Ihya. Sing pertama nggih menika jarun lahu hakun. Tonggo yang punya haknya itu cuma 1. Ya cuman sebatas hubungan antara sesama manusia. Niki. Walaupun toh demikian, itu juga ada hak-hak yang harus kita penuhi. Misalnya dalam keadaan bagaimana tetangga kita yang mungkin non muslim, yang tidak sealiran dengan kita, kalau ada butuh tentang kaitannya dengan tenaga, membenahi rumah dan lain sebagainya, minta tolong kalau ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal sekalipun, kita juga dianjurkan untuk bertakziah, untuk mengendangi utawa besuk kepada tetangga kita, walaupun toh itu kelasnya adalah haknya itu cuman 1, nggih menika jarul lahu hakun. Ada kalanya nggih menika yang kedua itu adalah wajarun lahu hakoni. Ada tetangga yang punya hak 2. Di samping tetangga yang dekat kita, juga statusnya itu adalah tetangga yang muslim. Yang tetangga yang muslim. Jadi yo tonggo cetlak awake dhewe tapi juga muslim. Semakin dekat dengan kita, maka ini hak-haknya pun juga kita harus memenuhi. Bahkan makanya di situ kita misalkan dalam satu contoh saja, kaitannya dengan meninggalnya dari salah satu keluarga dari tetangga kita, maka kita hukumnya adalah fardu kifayah untuk takziah, untuk nyolati jenazah niki. Bahkan kalau enggak ada sekalipun, maka hukumnya adalah fardu ain bagi kita untuk menghormatinya. Terus yang terakhir ada wajarun lahu salah satu hukum. Ada tetangga kita yang bahkan berlipat haknya itu. Di samping tetangga dekat kita, di situ juga beragama yang sama dengan kita muslim. Yang ketiga, dilalah ndak lepas, dilalah tonggone sing muslim ini adalah orang yang ada hubungan famili dengan kita. Sangat jamak sekali. Di sekitar kita itu tonggo-tonggo niki yo ralet, iku yo masku. Omah ning sandinge yo paklikku. Omah ning sandinge yo bahkan enek mbae, wong tuwane. Sekitar kita saja itu rata-rata orang-orang terdekat kita. Justru itu yang harus seringkali kita hormati, dan bahkan kalau enggak hati-hati kadang kala, nah ini semakin dekat kita dengan seseorang itu kadang kala potensi kita terjadinya konflik itu semakin besar. Wis ora sado-ado. Awake dhewe ae lek karo dulure dhewe, karo tunggale dhewe, karo mase, karo nalikane wong tuwa niku sedo.
Nah iki wis sering kali lek enggak didasari dengan ilmu yang kuat, agama yang kuat. Iki engko durung mari lek nyelamet'i wong tuane, wis anak-anake terdekatnya itu wis rebutan warisan. Wah, niki sangat-sangat memprihatinkan bagi kita. Oleh karenanya maka kita harus tahu bahwa hak-hak tetangga itu harus kita penuhi. Nah, sekarang apa saja yang kita lakukan terkait dengan etika-etika dalam kita itu bertetangga? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu juga didawuhkan, niki kami ambilkan, ada bujar. Etika di dalam bertetangga itu yang pertama adalah ibtida'uhu bisalam. Ketika kita berjumpa dengan tetangga kita, yang paling urgen sebelum kita melakukan sesuatu, berkata sesuatu, itu kita menyampaikan salam, wuluk salam. Karo tanggane petuk. Jadi langsung assalamualaikum. Lah niki unggah-ungguhe awake dhewe ngawali dengan salam. Lah lek salam niku mboten perlu diawali kalih bismillah. Lah niki engko sanuke petuk karo napa jenenge kancane bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lah mboten. Sebetulnya niki awake dhewe mengucapkan salam niku tidak perlu untuk diawali dengan bismillah. Niki lho. Tidak perlu untuk diawali bismillah. Malah kerepotan. Nah niki. Jadi langsung mawon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petuk assalamualaikum. Lah biasanya ngeten niki. Kadang kan nggih krana awake dhewe ini adalah orang-orang Jawa, orang-orang yang senantiasa guguh nih tata krama karo liya-liyane. Kadang kala nggih nyuwun sewu. Lah niki. Lebih baik kita assalamualaikum. Lah niki lebih baik. Niki. Jadi kita berjumpa sekalipun itu bolak-balik petuk sakjane, maka ya sangat baik sekali kita mengucapkan salam, karena salam itu sendiri termasuk zikir yang murni. Maka dari itu di dalam kitab Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri niku dikatakan bahwa anane salam niki sunnah diucapkan salam. Niki salah satunya adalah faktor di situ kahananipun salam ini termasuk enggak perlu untuk didahului oleh bismillah. Niku dalam keadaan posisinya adalah zikir. Jadi kaya dene la ilaha illallah kan ya enggak perlu awake dhewe mendadak muni bismillah dhisik kan ya enggak perlu. Makanya kita mengatakan langsung assalamualaikum. Terlepas dari itu pula, ketika kita melakukan mengawali sebuah perbuatan, nggih, sebuah perbuatan niku sangat berpotensi bahwa kita itu butuh namanya sebuah doa, selamatan dan sebagainya itu sangat-sangat kita butuhkan sekali agar supaya dalam potensi kita menjalin komunikasi dengan orang lain itu begitu baik. Makanya awake dhewe niki lek umpama nalikane salam iku adalah sunnah, jawabe niku malah justru wajib. Ben enek imbangi. Sijine disangoni keselamatan, sijine yo entuk sangu donga arupi juga keselamatan. Terus ingkang nomor 2, wala yutilu ma'ahu al-kalama. Lek karo tanggane niku ketika kita itu berjumpa wis salam iku lek omong-omongan aja sampai suwi, aja terlalu memanjangkan lek omongan. Terkecuali kalau hal-hal itu terkait dengan hal-hal yang positif. Pomo kasarane lek omong-omongan iki untuk bagaimana supaya membentuk warga sekitar atau punya acara agenda yang di situ mendukung kemasyarakatan di sekitar kita agar menjadi baik misalnya. Itu oke-oke saja. Tapi kalau ada sebuah pembicaraan yang di situ sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada urgensinya, yang justru yang paling banyak malah nanti timbul hibah, ngerasani dan sebagainya, ya perlu kita hindari. Makanya enggak perlu, ya secukupnya saja, sewajar-wajarnya, dan enggak perlu kita itu terlalu memanjangkan bagaimana kita bermukalamah dengan tetangga-tetangga kita. Bukan berarti terus kita sok-sokan ning kono kuwi rumangsa unggul, tidak. Cuman menjaga saja agar lisan kita niku biar tidak gampang kepleset. Sebab wonten ing keterangan Suhufi Ibrahim,
Salah satu dari sohifahnya Nabi Ibrahim niku dijelaskan alal akili ayyakuna mumsikan lisanahu. Siapapun sebisa mungkin bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna. Niku kita harus punya prinsip yang pertama sing awake dhewe niki sering kali kita niki ketlonyor. Wong niku kadang kala rusak niku ora krana awake dhewe nganoni lewat fisik. Mencederai seseorang lewat fisik dengan memukul, dengan gepuk dan sebagainya, tidak. Cukup dengan senjata satu saja kalau awake dhewe enggak hati-hati. Niki berakibat fatal. Akibat bisa dipidana. Yakni apa? Kita tidak bisa mengontrol yang namanya lisan. Jadi kudu ayyakuna mumsikan lisanahu. Harus senantiasa kita itu menjaga lisane awake dhewe, ojo sampai lisan kita walaupun lidah kita ini satu lembek, tapi sekali saja kita ucapkan kok kleru, niki justru sampai 7 turunan pun kita akan merasakan sakitnya. Makanya diarani al-fitnatu asyaddu minal qatl itu karena itu. Mungkin kalau membunuh orang yang bersangkutan misalnya anaknya dibunuh, orang tuanya dibunuh misalnya. Itu kalau yang membunuh itu dibunuh juga misalnya gitu, kalau ada hukum qisas ngoten niku. Itu kita sudah lega. Kira-kira sudah lega, umpama iku wis dipateni. Tapi lek sing jenenge lisan kok difitnah, apalagi ada qadzaf, dalih zina padahal zina. Niki hati kita iku sakan anak turune ra trimo, wong tuaku difitnah karo Pak Kae. Difitnah karo keluarga Kae. Niki niscaya akan terjadi turun temurun. Kita tidak akan menerima. Saya sendiri pernah. Saya pribadi itu pernah. Salah satu dari keluarga saya, mbah saya itu pernah difitnah. Sampai detik ini pun saya juga umpama dipikir-pikir elek no yo sik rumangsa mangkel yo masih ada. Masih ada. Lha inilah. Makanya yo luweh banget menyedihkan larani gara-gara alfit. Nah, gara-gara lisan sing lek omong niku jan nyakiti. Apa meneh ngelokne dan saya ngerasani dan sebagainya. Inilah yang harus kita jauhi. Jadi potensi-potensi ini ketika kita itu bertetangga niku betul-betul harus kita meminimalisir. Kalaupun toh berbicara niku ya sak perlune kemawon. Enggak perlu kita itu memanjangkan. Terus yang nomor 3 ini adalah nopo? Wa alla yuksira mahu as-su'ala. Lah niki. Nalikane lek bertetangga yang baik, agar komunikasi kita dengan tetangga kita itu baik, lancar, tur yo ora duweni rasa-rasa sing mboten penak. Niku adalah apa? Aja gampang ngekehne lek takon. Nah niki, ngapunten ibu-ibu niki Bu, teko maring tanggane, "Mbak, sampean arep nang ndi?" "Arep ning pasar." Nah, wis. Mboten usah ditambahi maneh, arep golek apa sampean? Arep golek misale golek beras. Apa wae terus tukune apa? Ning ngene sapa? Lah niki. Tuwe kok ndridil. Terus awakmu nggawa dhuwit pira? Lah ngene lho. Awakmu nggawa dhuwit pira? Lah aku umpama titipno lah iki misale enek neh ngoten iki tuwambahan. Ndridil terus. Terus awakmu lek nang pasar kuwi numpak apa? Misale numpak apa, terus gawe apa lan sak pitulah karo sapa dan lain sebagainya. Niki semakin kita tanya kepada tetangga-tetangga kita, wis iku man dijawab kok semakin detail. Niki malah kita itu juga akan boten penak, akan terusik. Kehormatannya juga akan terusik. Nggih, wis kadung kesusu ditakoki ae lha niki. Wah kok terus lagi. Niki ra sida blonjo malah dadine malah niki wau. Malah sing arep budal malah mboten sida. Nah niki. Makane lek wayah niki ketika kita bertetangga dengan orang lain, niku sebisa mungkin kita harus nyetel agar supaya jangan sekali-kali kita seringkali takok. Terlalu banyak tanya. Yus cukup sak kadare mawon. Terkecuali kalau memang ini dimintai pendapat. Nggih. Mbak, iki lek umpama penake lek tuku ndek winginane lek teng
napa jenenge teng kawak aku lho teng kawak Ponggok niki lagi napa jenenge istilahnya mengkonsumsi dianjurkan mengkonsumsi brambang lanang. Nah, tujuannya niki tirose lah. Akhir kan sing durung takok tirose piye carane bawang lanang nggih Bu nggih. Bawang lanang. Tuwe kok lha mboten ngerti lho jereke damel obat sembarang kalir. Ya dari sisi positif apa nggih ben amrih ya ora gampang kena penyakit dan sebagainya. Lha iki lek mau teko ya ndak masalah to. Lek golek ning ndi? Apa ning Shopee enek apa ora? Faedahe piye? Carane lek masak ya piye? Umpama titip oleh apa ora? Nah niki. Kalau ada sesuatu yang sekiranya itu adalah bertanya yang tapi ada kualitas yang bisa diambil, maka ya ndak masalah. Nah ini makanya kita harus lihat kondisi bagaimana kita itu harus tahu kapan waktunya kita bertanya secara serius, secara mendadak, dan kapan waktunya kita hanya cukup sebertata kotok mek gur nggih aruh-aruh pantese. Lah niki yang harus kita lakukan. Maka mungkin salah satu dari etika-etika inilah secara umum yang harus kita lakukan. Yang terakhir inggih menika adalah ayyasuna ardo akhihi al muslim wa nafsahu wa malahu andul mihuirihi. Faedah etika kita bertetangga agar supaya kita itu mendapatkan kenyamanan adalah senantiasa kita menjaga harga diri dari tetangga kita. Apapun kalau kita mempunyai keamanan rumah diri kita, rumah kita sendiri itu biar aman, itu tidak perlu kita membangun pagar tinggi, pagar besi tinggi, enggak. Cukup kita menghargai tetangga sekitar kita dengan kita seringkali berkomunikasi baik. Lek enek kita masak enak, kita disuguhi, maka tetangga kitalah yang menjadi pagar tertinggi dari kita. Lek enek opo-opo, tetangga kitalah yang akan menyelamatkan harta-harta kita, harga diri kita. Inilah yang harus kita ketahui bahwa ternyata kepentingan ataupun urgensi kita hidup bertetangga itu sangat-sangat penting sekali di dalam kita itu menjalani ubudiyah, menjalani kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dalam rangka untuk mewujudkan ridha Allah. Oleh karenanya semoga dari apa yang mungkin kami paparkan semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kajian kuliah duha pada pagi hari ini telah usai dengan tema etika hidup bertetangga. Dari uraian pemaparan Kiai Muhammad Busro tadi bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kita bertetangga. Yang pertama yaitu menyampaikan salam. Yang kedua, kita dengan tetangga bicara jangan lama-lama, sesuai apa yang kita butuhkan aja. Semakin lama kita berbicara, semakin banyak kita nanti menuju hal-hal yang negatif. Yang ketiga, bagaimana etika hidup bertetangga, yaitu bertetangga yang baik adalah bertetangga ketika kita bertemu dengan tetangga kita, tentunya kita menyapa dan menyampaikan sesuatu yang seperlunya aja. Mungkin itu kesimpulan dari kuliah duha pada pagi hari ini. Tema pada pagi hari yaitu kajian kuliah duha, tema etika hidup bertetangga. Baiklah, kajian kuliah duha pada pagi hari ini sudah di penghujung acara. Mungkin saya dalam mengawal kegiatan kajian kuliah duha pada pagi hari ini banyak kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan kuliah duha pada pagi hari ini tentunya membawa manfaat dan bernilai ibadah serta menambah hasanah keilmuan kita. Dan mohon maaf atas kekhilafan dan marilah kita ucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya
Saya ucapkan Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon kepada Yai Busra untuk menutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim 'azim sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridun illa syafaitah wala tiflan illa rabaitahu wa aslahtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anta rabbuna ya Allah, anta rabbuna ya Allah, farzuqnal istiqomata fil birri wat taqwa, inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika min syarri kulli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.